Anda kembali menyaksikan Inspirasi Natal di mana kita sedang berbincang-bincang dengan Suster Yustiana. Tadi terakhir kita bicara soal berdoa ya. Kalau mendoakan orang lain tuh memang butuh proses, kata Ibu, dan butuh suatu proses juga, bukan dari kita juga tapi dari Tuhan ya untuk ikut serta. Nah, mungkin bagi orang-orang yang sekarang sedang melalui masa-masa sulit dan ingin berdoa tapi tidak tahu caranya, gimana Bu? Yang pertama-tama orang itu harus mempunyai waktu. Itu nomor satu. Waktu untuk hening, untuk diam, untuk keluar dari aktivitas sehari-hari begitu, menenangkan diri, karena di sana itu Tuhan ada. Dia bisa berjumpa Tuhan. Ini tidak dalam arti bahwa perjumpaan dengan Tuhan itu hanya di tempat yang tenang dan hening, tetapi ketika seseorang sedang menghadapi yang suntuk, lalu ini biasanya kan pikirannya penuh begitu, lalu membutuhkan ketenangan. Lalu memang juga memilih begitu ya, melihat kembali pengalaman-pengalaman itu. Kemudian satu persatu mencermati secara jernih, lalu meletakkan pengalaman-pengalaman semua itu di hadapan Tuhan. Lalu mungkin hal ini akan membantu dia untuk bisa memaknai kehidupannya. Tentu ini butuh latihan, butuh waktu, tidak instan ya. Doa itu tidak instan. Sekalipun doa itu kita bisa berkomunikasi di mana saja, kapan saja. Tapi tentunya, tentunya doa dari hati gitu yang paling tulus ya, begitu ya. Suster sendiri mungkin ada pengalaman pribadi gitu, di mana Suster melewati masa-masa sulit, berdoa, lalu Suster merasa mendengarkan jawaban gitu dari Tuhan. Ya memang tidak eksplisit seperti Tuhan berbisik begitu, tidak. Tetapi pertama-tama ketika penuh dengan masalah begitu, pertama-tama memang itu mengimani bahwa saya bukan pensolusi atas masalah, saya bukan seorang Mesias, saya adalah ambil bagian dalam karya Tuhan, sehingga Tuhan yang bekerja, saya ini lebih menjadi membantu gitu, sehingga Tuhan yang utama. Ketika dalam posisi seperti itu, maka lalu masalah-masalah yang berat itu diletakkan atau dikomunikasikan kepada Tuhan. Ini Tuhan, tapi ini milikmu. Tetapi juga saya sendiri artinya bekerja keras juga, berusaha keras, berdaya juang gigih. Tapi ketika sudah sampai pada titik darah penghabisan perjuangan itu, lalu selebihnya itu milikmu Tuhan. Maka silahkan Tuhan menyelesaikan yang saya tidak mampu menyelesaikan. Lalu bagaimana dengan misalnya orang yang sudah mengalami masalah yang susah, katakanlah sakit penyakit yang nggak kunjung habis-habisnya, nggak kunjung disembuhkannya gitu. Sudah berdoa, namun kayaknya belum dijawab doanya. Mungkin nasihat seperti apa sih yang bisa Ibu berikan gitu? Kalau orangnya seiman dengan saya, seiman dengan itu relatif tidak sulit ya. Artinya dikembalikan kepada yang kita ikuti itu siapa, yang sudah bisa menjadi inspirasi, maka kita mengambil bagian dalam penderitaannya. Karena sebetulnya penderitaan di dunia ini, apapun penderitaan tidak sebanding kembali. Nah, Tuhan sudah melalui Yesus Kristus sudah mendahului dengan cara seperti itu. Ya. Dia mati untuk orang yang dicintai, mati untuk keselamatan manusia. Sehingga kalau dia bisa menyatukan penderitaan dengan penderitaan Kristus, maka sebetulnya itu dia akan mendapatkan kekuatan. Lalu sakit itu lalu relatif, karena sakit dimaknai ambil bagian dalam penderitaan Kristus. Kristus sudah menderita lebih dulu begitu. Tapi kan pengertian seperti itu sulit ya untuk manusia gitu ya, untuk manusia biasa, apalagi kalau yang sedang melewati sakit penyakit seperti itu ya. Gimana cara Ibu memberikan pengertian mungkin bagi orang yang belum percaya untuk belajar untuk berserah begitu Bu? Kalau sudah tipikal yang seperti ini, apalagi sakitnya serius, biasanya saya menemani dalam doa. Artinya mungkin komunikasi dalam bentuk kata-kata malah minim. Karena orang yang sakit serius, kebetulan saya juga dosen perawat ya, dan sehari-hari tinggal di rumah sakit Karolus, sehingga tidak asing untuk hal seperti ini. Saya menjadi teman, artinya ya lebih memberikan sentuhan ya, bahwa saya menemani, tidak banyak omong, lalu lebih fokus pada ekspresi penderitaannya. Lalu ketika saat yang sakit siapa tilus, yang mana lebih pada itu. Nah, sebetulnya ketika orang sakit yang sangat serius seperti ini,
ada teman, itu seperti ada kelegaan, dia tidak menderita sendiri. Minimal mengurangi rasa sakit karena ada teman. Ada dukungan moral begitu ya. Nah, bentuk-bentuk seperti itu tapi kalau yang sifatnya kayak menggurui atau katekes ini sudah tidak mungkin lagi. Dan malah sambil mendoakan. Ya. Malah mungkin lebih memberatkan begitu ya. Betul. Ya. Katakanlah ibu mau mendoakan seseorang yang sedang sakit, katakanlah. Doa simple seperti apa sih yang bisa ibu sampaikan begitu? Saya hanya menyentuh sambil mengatakan, Tuhan sembuhkanlah, Tuhan satukanlah dia dalam deritamu. Hanya itu saja, tidak banyak. Itu aja ya Bu? Ya, itu saja. Ada kemudian salah satu mungkin yang sudah yang ibu rawat gitu ya, ada yang kemudian percaya gitu. Ya. Dari pengalaman, doa itu punya kekuatan luar biasa. Sungguh, entah kapan, tapi Tuhan itu berkarya. Tuhan tidak akan meninggalkan. Dari pengalaman orang yang sakit lalu intensif dikunjungi, ditemani, lambat laun itu minimal pertama-tama secara kemanusiaan ada teman. Yang kedua ada sentuhan. Yang ketiga karena membutuhkan sentuhan, ketika orang sedang sakit. Lalu yang ketiga, ketika kita doakan itu ada energi, energi yang memberikan pengaruh atau aliran sehingga orang itu seperti juga berdoa bersama-sama. Lalu yang keempat memang mengandalkan pada Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan dengan caranya sendiri. Ibu kan melakukan pelayanan di rumah sakit ya. Sejauh ini ada pengalaman seperti apa sih yang buat ibu ngerasa sulit sekali gitu? Dalam pengalaman ibu? Iya. Ketika orang itu dalam proses belum berserah sementara Tuhan akan memanggil, itu biasanya butuh doa ekstra dan kami biasa menemani dalam doa-doa itu supaya siap untuk berjumpa dengan Tuhan. Sebetulnya yang dibutuhkan kalau Tuhannya selalu terbuka, dibutuhkan kesiapan hati untuk berjumpa dengan Tuhan. Nah ini kita menemani supaya semakin mempersiapkan hatinya. Gitu. Dan Tuhan sendiri akan memberi waktu yang tepat untuk orang itu sampai pulang atau kembali. Ketika orang sungguh sangat tidak percaya, kita banyak mendoakan. Itu lambat-lambat itu Tuhan akan membuat orang itu pada saat yang tepat itu kembali kepada Tuhan. Intinya seperti itu. Kekuatan di dalam doa ya, dan tentunya percaya nggak percaya kadang-kadang justru di saat yang tepat gitu Tuhan justru bekerja begitu ya Ibu ya. Baik Ibu, kita akan berbincang-bincang lagi sesaat lagi. Kita akan membicarakan pesan-pesan di Natal, mendekati menjelang Natal ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Inspirasi Natal segera kembali.